Baik, untuk KPU RI dan KPU DKI Jakarta, ya, ini sebagai para pihak juga ya yang akan dimintai keterangannya. Pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada KPU Surakarta, karena dari pihak termohon menyatakan tidak ada permohonan untuk verifikasi faktual. Nah, apakah pada saat yang bersangkutan mengikuti pilkada di DKI Jakarta dan pemilihan presiden di KPU RI dilakukan verifikasi faktual kepada pihak termohon terkait ijazahnya? Tolong itu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Majelis atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa dasar hukum terkait pelaksanaan pilkada di tahun 2012 adalah PKPU 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan juga keputusan KPU DKI Jakarta nomor 07/KPTS/KPU /Prof/01/2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2012. Jadi nomor berapa pedoman teknisnya? 07, keputusan ya. 07. Oke. Pertama, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2012, dokumen syarat disampaikan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran terkait pemenuhan persyaratan pendidikan di atas SLTA atau sederajat, yaitu fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan, atau legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah diganti nama. Legalisasi yang dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta atau kopertis, atau koordinator perguruan tinggi swasta agama atau kopertis di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2012, penelitian administrasi persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi, syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 hari sesuai dengan pasal 92. Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, dokumen yang diajukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen syarat calon tersebut dilakukan apabila terdapat laporan rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri dengan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan objek masalah tersebut yang dilakukan. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 92 dan pasal 96. Selanjutnya, berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor 07/KPU/Provinsi/010/2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran dan penelitian dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2012. Penelitian syarat calon dilakukan dengan yang pertama adalah verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi, surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 hari setelah berakhirnya masa pendaftaran. Apabila dokumen ditemukan keganjilan, apabila kemudian ditemukan dalam dokumen tersebut keganjilan dan dugaan ketidakbenaran dari dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara klarifikasi dan diketahui oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini karena tidak ada ditemukan dua hal tadi, yang pertama adalah rekomendasi Panwaslu, juga laporan atau tanggapan masyarakat, maka KPU Provinsi saat itu menganggap bahwa dokumen persyaratan itu sudah memenuhi syarat sehingga tidak dilakukan verifikasi atau klarifikasi kepada pihak penerbit ijazah tersebut. Ya, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan Majelis. Terima kasih. Artinya kalau berdasarkan PKPU dan keputusan 07 tadi,
dilakukan verifikasi faktual apabila ada keganjilan. Iya. Gitu. Iya. Jadi yang dilakukan oleh KPU DKI adalah verifikasi surat atau administrasi saja. Betul. Begitu. Betul, ya, tidak ada laporan masyarakat, tidak ada laporan Panwaslu, sehingga kemudian tidak dilakukan verifikasi faktual. Betul, Yang Mulia. Karena perangkat aturannya memang seperti itu mengatur. Ya. Berarti di pihak termohon tidak adanya dokumen terkait permintaan verifikasi baik dari KPU Kota Solo maupun KPU DKI karena memang tidak dilakukan. Gitu ya. Karena kemarin kan statementnya tidak ditemukan. Ini kami butuh kepastian dari KPU. Tidak ditemukan itu memang tidak dilakukan atau dilakukan kemudian suratnya hilang. Itu kan ada dua hal yang berbeda. Ternyata memang tidak dilakukan ya oleh KPU. Betul, ya, Bu. Gitu. Nah, KPU RI gimana untuk pemilihan presiden? Baik, mohon izin majelis, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di KPU RI pada saat itu mempedomani peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 dan berdasarkan pasal 31 ayat 4 peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 mengatur bahwa dalam hal terdapat laporan masyarakat atau tanggapan masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, maka KPU melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang dan dibuktikan dengan berita acara klarifikasi. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019, KPU mengatur dalam peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 dan diatur secara spesifik di pasal 42 ayat 4 peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 yang mengatur bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat terhadap dokumen syarat calon presiden dan wakil presiden, maka KPU melakukan verifikasi atau klarifikasi faktual kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini sekolah penerbit, dan dibuktikan dengan berita acara klarifikasi. Kemudian juga diatur dalam keputusan KPU nomor 1000 tahun 2018 pada halaman 20 dan 21 disebutkan bahwa dalam hal terdapat dalam konteks verifikasi syarat calon khususnya ijazah, maka dalam hal terdapat perbedaan nama antara KTP dengan ijazah, maka KPU melakukan klarifikasi. Dalam hal ini faktanya di dalam melakukan verifikasi di pemilu 2014 dan 2019 tidak ada tanggapan masyarakat sehingga KPU tidak melakukan klarifikasi faktual kepada instansi terkait. Demikian majelis. Berarti ketentuannya sama ya? Sama. Kalau ditemukan ganjilan saja? Di KPU RI, di PKPU itu tidak menyebutkan diksi keganjilan, tapi tanggapan masyarakat saja gitu. Ya. Pak, PKPU itu, ini baik yang di DKI sama di RI, apakah kemudian dalam menafsirkan PKPU itu berarti tidak wajib untuk melakukan verifikasi faktual, walaupun tanpa laporan dari masyarakat atau tanpa merasa ada keganjilan atau ini kan karena ini pemilihan wali kota ya, wali kota kepala negara gitu loh, dan kepala daerah. Memang itu menjadi tidak wajib begitu. Mohon izin, di pasal 31 dan pasal 42 tadi memang secara spesifik disebutkan bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat. Pada saat itu dimaknai ya kalau ada tanggapan masyarakat dilakukan, tapi kalau dalam hal tidak terdapat maka tidak dilakukan. Jadi jadwal verifikasi yang kan kalau dalam tahapan itu ada jadwal untuk verifikasi faktual ya? Iya. Itu hanya administrasi aja? Ada jadwal untuk verifikasi faktual tapi dengan syarat tadi? Ya betul. Dalam hal terdapat tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat juga diatur sekian hari pada saat itu karena dokumen syarat calon kan juga dipublikasikan. Kemudian kita menunggu tanggapan masyarakat yang masuk kepada KPU dan sampai batas akhir tanggapan masyarakat ditutup, tidak ada tanggapan masyarakat terhadap dokumen syarat calon sehingga tidak dilakukan klarifikasi. Nah Pak, ketika meminta tanggapan masyarakat itu, sejauh mana sih informasi terkait calon itu disampaikan kepada publik? Apa saja yang disampaikan sehingga publik bisa misalnya melaporkan gitu? Ya, pada saat itu melalui website KPU kami mengumumkan dokumen-dokumen syarat calon yang diberikan kepada KPU sehingga masyarakat dapat mengakses melalui website KPU. Itu seluruhnya diumumkan ya? Kurang lebih demikian. Sampai CV apa semua diumumkan? CV, ijazah semua diumumkan. Ijazah semua diumumkan? Iya. Oke. Karena memang dalam konteks pencalonan ya. Ya. Silakan pihak pemohon jika ada yang ingin ditanyakan.
Baik tuh, baru kali ini kita tahu ya bahwa ternyata KPU membuka dokumen-dokumen. Nah, pertanyaan kami terkait dengan untuk verifikasi itu. Nah, kita yang ingin tahu apakah termasuk salinan ijazah itu juga dibuka kepada publik? Iya, dibuka semua. Nah, dengan demikian berarti perdebatan kita kemarin bahwa salinan ijazah itu tertutup atau dikecualikan menjadi gugur karena sudah diumumkan ke publik. Tapi sepertinya tidak seperti itu ya yang kita ingat ya. Misalnya gini Ibu, UGM menganggap itu tertutup salinan ijazah. Tapi KPU kan ternyata tidak menganggap ketutup walaupun salinan ijazah yang diberikan ke Mawi ditutup, ada 9 item yang ditutup. Jadi ini konsistensi bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, soal proaktif dan soal inaktif. Proaktif itu begini, mungkin masyarakat juga tidak terlalu antusias atau terlalu ingin tahu jika memang figurnya tidak kontroversial. Jadi tidak bisa inaktif hanya menunggu respon masyarakat. Sebagai petugas yang diberi kewenangan untuk memeriksa dokumen-dokumen, seharusnya proaktif. Minimal ada apalagi cuma presiden, gubernur kan nggak banyak untuk melakukan verifikasi secara proaktif, tidak harus nunggu tanggapan gitu. Karena kan memang itu full time job. Gitu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ini sekali lagi sama waktu pertanyaan saya soal KPU Surakarta, Majelis. Jadi kalau kita baca di PKPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu, itu kan ada tuh di sana. Salah satu tahapannya adalah KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran, gitu ya. Kalau kita baca di tahapannya gitu ya, di tahapan pemilu. Dan tahapan pemilu itu adalah bagian diatur dalam PKPU, peraturan gitu loh. Dalam posisi itu, sehingga saya sebenarnya berkepentingan yang hadir itu adalah komisioner. Karena ini kan diletakkan pada tugasnya komisioner sebenarnya. Kenapa, apa alasan mereka menyatakan bahwa itu yakin tidak ada masalah? Saya ingin memberikan data sekali lagi gitu ya. Tadi saya sebut 60%. Kalau kita baca di media gitu ya. Ini diantara, dikutip kemudian ke Sindo. Ada mafia ijazah palsu, itu mencetak sampai 500-an ijazah palsu. Hanya satu mesin. Dan itu termasuk salah satu universitas yang diduga dicatut namanya adalah UGM. Itu. Jadi ini penting gitu loh. 500 ijazah palsu dicetak dan ini dibongkar oleh Polda. Gitu. Jadi maksud saya adalah, dan ini terjadi di 2015 Pak. Ini sudah valid gitu loh. Maksud saya adalah pada posisi itu sensitivitas tanggung jawab lembaga negara untuk memastikan kandidat itu sahih ijazahnya seperti apa. Kan tidak bisa kita menyatakan bahwa yang bisa menyatakan yakin itu hanya majelis. Betul-betul, oh saya yakin ini baik atau tidak baik kan tidak ini gitu. Karena tahapannya itu ada di situ. Nah sehingga saya berkepentingan sebenarnya adalah pada posisi di tim kami yang melakukan verifikasi itu kan sebenarnya adalah komisioner gitu ya. Satu perbandingan majelis bahwa verifikasi faktual dalam pemilu legislatif yaitu DPD itu sangat ketat sekali. Saya kebetulan adalah profesi saya pemantau pemilu. Sehari-harinya adalah pemantau pemilu. Itu kemudian bahkan bersama tim Bawaslu, tim kami di lapangan sampai ke pelosok desa, melewati laut, melewati gunung gitu ya, hanya mencari satu sosok KTP kepada orang yang memberi dukungan kepada kandidat DPD. Atau kalau kepala daerah persorangan itu lakukan verifikasi. Kok ini ada capres tidak dilakukan verifikasi faktual? Ini yang menurut saya ada tidak equal. Tapi sekali lagi adalah ini bukan soal ini ya, perdebatannya bukan pada posisi salah dan benar, tapi ini pada posisi ada pengabaian tugas yang akhirnya keluar adalah seperti sekarang ini. Itu. Yes. Ya baik, sebelum ke majelis lain. Saya ingin tanya lagi KPU RI, di 2019 itu kan ada 2 paslon ya? 2 paslon. 2 paslon ya, berarti 4 orang ya? Iya. Presiden dan wakil presiden itu 4-4-nya diumumkan ke publik semua? Iya. Informasinya? Iya. Bu Ketua, saya mau tanya ke KPU RI ya. Tadi kan disampaikan kalau salinan ijazah diumumkan ke publik. Itu betul tuh? Saya mau tanya ulang deh. Iya. Salinan ijazah? Iya. Dokumen syarat calon. Enggak. Kalau CV, terus kemudian jejak rekam, lalu kemudian profil akademik, itu kan memang diumumkan ya.
Nah, perangkatnya apa? Perangkatnya misalnya ada, kalau zaman dulu tuh misalnya apa tuh, mading ya, majalah dinding atau apa. Kalau di ini apa namanya? Saya mau pakai istilahnya Bapak. Ya, di website KPU. Di website KPU? Iya. Termasuk salinan ijazah? Ya, seluruh dokumen syarat calon dalam konteks pencalonan ya. Ya, ini saya ulang lagi nih. Salinan ijazah itu tayang atau hanya kepada tim ses? Seingat kami tayang. Jangan seingat kami, Pak. Izin. Iya, tayang, Pak. Tayang. Bisa dikasih lihat sekarang. Contohnya, bisa tim yang di belakang kasih lihat contoh tayangnya. Ini karena majelis tidak boleh punya interpretasi sendiri ya, tapi ini jadi fakta persidangan kalau memang ada keterangan seperti itu. Karena betul tadi, kalau misalnya salinan ijazah itu tayang di perangkat layanan informasi secara luas dan bukan terhadap tim ses gitu ya, kalau gitu ya selesai semua, kita nggak usah sidang, bahasanya gitu. By default secara empirik berarti itu sudah terbuka, atau ada yang terbatas ketika ada permintaan, karena di kategori kita itu kan ada informasi publik tersedia setiap saat, dia hanya diberikan pada saat ada permintaan. Tapi kalau keterangan baru, saya bilang keterangan baru ya Bu Ketua ya, karena sebelumnya belum pernah ada nih keterangan dari KPU RI, DKI, Surakarta maupun dari UGM bahwa itu pernah ditayang secara berkala dalam kategori informasi publik berkala, berarti di website scan ijazah. Coba ini jadi hal penting nih. Saya kasih kesempatan karena majelis ingin itu betul-betul munculnya dari badan publik. Jangan sampai ada interpretasi yang muncul dari pihak termohon ataupun pemohon yang tidak terverifikasi gitu. Saya coba dibantu timnya. Saya mau majelis ingin lihat apa betul memang scan ijazah, salinan ijazah itu tayang. Khususnya untuk register ini berarti Pak Joko Widodo. Mohon izin. Iya, nggak apa-apa. Majelis izin. Ya. Di perkara sebelah kami juga sebagai termohon, jadi kami izin satu orang untuk bisa keluar untuk mewakili UGM. Ibu Ketua. Silakan. Satu orang ya. Ya, baik, terima kasih majelis. Ya, sekali lagi informasi publik terbuka itu kan ada yang berkala, ada yang tersedia setiap saat. Kita mau memastikan jawaban yang dimaksud KPU tuh yang berkala atau yang tersedia setiap saat. Boleh? Silakan Ya. Pak. Jadi berdasarkan pasal 11 ayat 3 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018, bahwa setelah KPU menerima dokumen syarat pencalonan, KPU mengumumkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon. Nah, ini untuk mendapat tanggapan masyarakat. Nah, memang sehingga nanti berkaitan dengan pasal 31 tadi, bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat terhadap dokumen yang sudah diumumkan, maka KPU melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang. Nah, memang ada klausul di dalam daftar riwayat hidup bakal pasangan calon itu menyatakan bersedia atau tidak bersedia diumumkan. Nah, sehingga dalam konteks itu pasangan calon telah bersetujui atau bersedia dokumen syaratnya diumumkan. Dalam konteks pemilu legislatif pada saat itu ada beberapa calon anggota DPR yang menyatakan tidak bersedia dokumennya diumumkan, sehingga KPU juga tidak mengumumkan dokumen syarat calonnya. Tetapi dalam hal si calon menyatakan bersedia, maka KPU mengumumkan syarat calon tersebut secara terbuka untuk mendapat tanggapan masyarakat. Itu pun dalam konteks tahapan yang memang sudah ditentukan, Pak. Jadi tidak terus-menerus, tetapi dalam konteks waktu yang telah ditentukan dan telah diatur dalam tahapan pencalonan itu sendiri, dalam hal ini untuk memperoleh tanggapan masyarakat. Demikian. Ya, sekali lagi majelis hanya membahas register akwo.
register akwonya, apakah pada saat pilpres yang diikuti 2 kali oleh Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu, yang saat itu masih menjadi calon, salinan ijazahnya tayang di instrumen layanan informasi publik berkala, yaitu website. Kalau ada, mohon ditunjukkan. Gitu. Jadi itu yang mau kita periksa. Begitupun kalau misalnya dianggap kalimat tadi dianulir, ya. Dianulir berarti bukan untuk publik. Ini kita kasih kesempatan gitu. Sehingga tidak jadi kesimpulan baru. Kalau memang ternyata itu tayang di website, ya sebagian persoalan kita sudah punya jawaban gitu. Coba dibantu oleh tim, silakan. Jadi kita sudah tidak bicara teks peraturannya lagi, tapi secara praktek apa betul pernah tayang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak sebagai wakil kuasa di KPU RI. Ya, mohon izin. Ya. Untuk bukti bahwa itu pernah tayang, kami sudah tidak bisa membuktikan itu, sehingga karena memang website KPU sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan sekarang sudah pembaharuan. Oke. Ya. Tapi betul yakin itu bahwa pernah tayang, karena majelis harus tahu itu gitu. Apakah betul itu tayang gitu loh? Karena majelis sekarang posisinya ini nggak pakai persepsi ya, berdasarkan fakta persidangan yang sudah panjang ini, kita tidak pernah dengar itu tayang. Yang kami tahu, yang tayang itu misalnya rekam jejak, ya kan, profil pendidikan akademik, itu kan. Lalu kemudian tanggapan masyarakat, scan ijazah, lalu kemudian salinan ijazah. Ini kita belum pernah dengar nih di fakta persidangan sebelumnya, belum pernah. Kami baru dengar dari Bapak nih. Nah, sementara Bapak mewakili KPU RI, jadi nggak bisa bilang sebagai posisi sektoral tertentu ya. Ini betul-betul bisa mengubah semua urusan persidangan kita nih, kalau Bapak punya statement seperti itu. Karena kami nggak boleh nih interpretasi sendiri. Jadi tolong, ini sebenarnya majelis memberikan kesempatan, ini benar nggak mau dikoreksi kalimatnya, gitu. Atau betul-betul sudah yakin memang di 2 pilpres terakhir, karena ini KPU RI ya Pak ya, jadi kita bicaranya bukan KPU DKI-nya, bukan waktu gubernur, bukan waktu wali kota. Apa betul waktu itu sudah tayang scan salinan ijazah? Mohon izin majelis, jadi pada saat di persidangan kami juga jadi saksi ya. Memang di persidangan ini memang belum pernah disampaikan. Tapi pada saat kami jadi saksi untuk termohon Andri, itu juga kami sampaikan hal yang sama. Bahwa, tapi memang tidak secara spesifik disebutkan pada saat itu. Kami sebutkan jawab pada saat itu bahwa seluruh dokumen syarat pencalonan itu diumumkan. Pada saat kami jadi saksi untuk termohon Andri. Seluruh dokumen syarat calon. Seluruh dokumen syarat calon. Termasuk salinan ijazah. Salinan ijazah, kemudian beberapa dokumen lainnya. Gitu. Karena mereka mengupload juga di Silon ya, di sistem informasi pencalonan. Iya, berarti di Silon. Ini keterangan tambahan ya. Saya tadi sebenarnya sudah kebayang istilah itu, tapi ya sekali lagi kami nggak mau memancing dengan pengetahuan kami ya. Berarti di Silon munculnya. Ya, di Silon mereka mengupload itu. Mereka tuh Bapak kan maksudnya, KPU kan? Bukan, peserta pasangan calon itu kan mereka punya akses terhadap silonnya KPU. Iya, nggak maksudnya kalau dia peserta itu upload, itu kan bisa disimpan. Itu maksudnya kategori informasi publik tersedia setiap saat kan, bisa gitu. Iya. Nah, tapi apakah kemudian ditayang sebagai informasi publik berkala yang semua masyarakat tanpa restriksi, tanpa border, tanpa syarat penggunaan apapun, misalnya mendaftar akun dan seterusnya, misalnya untuk tim ses ada akun tertentu, tanpa itu semua bisa lihat. Iya, pada saat itu ada namanya info pemilu ya Pak. Info pemilu itu website KPU juga salah satu variannya. Ada yang website KPU yang memang rutin dan ada juga yang info pemilu terkait dengan
tahapan-tahapan pemilu. Nah, Silon ini terintegrasi dengan info pemilu. Jadi ketika dokumen-dokumen diupload di dalam Silon itu dalam konteks tertentu, dalam tahapan tertentu, dalam waktu tertentu itu diumumkan di info pemilu. Oke, lebih spesifik saja untuk salinan ijazah, Iya. Bapak Joko Widodo itu apakah langsung bisa diakses semua masyarakat? Iya. Waktu itu. Betul. Dalam kurun waktu itu ya. Oke. Di info. Terima kasih Bu Tua. Baik. Bisa menambahkan? Dengan KPU baik DKI apa RI, tentunya ketika kita mau mengupload gitu pasti kan ada dokumen keputusan ya kan? Apa saja yang bisa diupload gitu ya. Kalau tadi katanya websitenya sudah proses upgrading atau sehingga tidak bisa dilihat, apakah bisa nanti disertakan dokumen, karena kan kita tahu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ketika mau mengumumkan informasi publik itu harus ada keputusan atasan PPID, kemudian penetapan. Nah, untuk itu bisakah dilengkapi? Katakanlah yang tadi penampilan itu tidak terlihat sekarang. Nah, itu ada nggak keputusan? Karena kami yakin KPU RI sudah beberapa kali informatif, ya kan? Pasti yang sudah melekat untuk menjadi informatif itu tidak bisa langsung, pasti budaya-budayanya sudah terbangun. Nah, contoh kayak tahun 2019 ya, ada nggak keputusan atasan PPID yang mengatakan mana saja yang boleh diupload, di mana yang boleh diupload. Meskipun sekarang tidak bisa terlihat di website, tetapi paling dokumen itu, sehingga itu bisa membuktikan. Ya, terima kasih. Mau direspon? Iya. Silakan. Mohon izin. Jadi dalam konteks tahapan pencalonan, Bu, tahapan pencalonan pada saat itu 2014 dan 2019 memang tidak ada keputusan PPID terkait dengan dokumen. Ide mungkin atasan, karena nggak mungkin seorang petugas atau nggak mungkin juga pimpinan yang melakukan upload, ya kan? Kalau mekanismenya, alurnya di situ memang tidak ada keputusan, bakal itu menjadi ruang resiko juga untuk suatu badan publik. Siapapun tanpa persetujuan dari pimpinan bisa mengupload. Sementara yang diupload ini saat ini menjadi hal yang dokumen sensitif gitu kan. Nah, ini kalau memang tidak ada di website, ada nggak yang memutus Oke, tidak, bukan atasan PPD atau setingkat pimpinan. Ini boleh, ini keputusan. Karena ini sensitif. Ya, makasih. Iya, sejak yang kami ingat ya, kalau boleh menggunakan kalimat itu. Jangan pakai ingat, iya, Pak. Iya. Karena khawatir nanti pernyataan Bapak fakta persidangan menjadi bumerang kepada lembaga. Ya, baik. Ya. Kalau tidak, langsung komunikasi dulu. Ada nggak? Lihat register administratifnya. Begitu aja, Pak. Kalau belum apa, tunda jawabannya. Iya, tidak ada, Bu. Jadi pada saat itu memang kami atau KPU hanya mempedomani peraturan KPU dan juknisnya. Berarti untuk mengupload suatu dokumen, apapun namanya, apalagi ini berbentuk yang sifatnya ijazah, itu bisa diupload tanpa ada putusan pimpinan. Berarti siapapun bisa. Karena khawatir nih, Pak, kalau itu mekanisme dianut, meskipun itu bukan lembaga KPU misalnya, itu bisa sensitif loh, Pak. Iya kan? Iya. Ya, hal-hal yang sepakat gak ya, kan bisa sensitif ya. Loh, kenapa dicabut lagi? Ya, apalagi sekarang medianya media publik yang bisa berasumsi, bisa. Jadi makanya kami bertanya lagi, apakah atau ada nggak mekanisme di lembaga KPU bagaimana untuk siapa yang punya kewenangan untuk ini boleh diupload, ini enggak. Katakan bukan setingkat atas PPID, masa itu barangkali. Iya. Mohon izin majelis, kami tentu sebagai sekretariat pada saat itu ya, tentu melakukan sesuatu atas arahan dan putusan pimpinan. Nggak mungkin itu, kami dokumen pimpinan itu. Itu yang tidak dalam bentuk keputusan, tapi memang
pada saat itu karena memang dalam tahapan pencalonan regulasinya demikian, dan regulasi kan pimpinan juga yang memutuskan gitu, peraturan KPU ditetapkan oleh KPU dan seterusnya, dan dalam konteks pengumuman itu sudah teknis dan itu tidak ada checklist. Iya, checklist ya untuk memastikan mana yang mau diupload, mana yang enggak. Iya. Cukup, makasih. Baik, demikian dari temuan ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Dari pemohon. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih majelis. Saya senang sekali dengan penjelasan dari KPU RI ini. Ini sebetulnya menegaskan kembali dokumen-dokumen yang kami minta. Jadi dokumen yang kami minta ini tidak hanya berkas pencalonan dan ininya, tetapi juga SOP. Nah, saya buka lagi nih, SOP apa saja yang kami minta. Pertama adalah SOP tentang verifikasi. Nah, tadi dijawab bahwa berdasarkan PKPU sekian, bahwa kalau tidak ada laporan dari masyarakat dan Bawaslu, permintaan Bawaslu, maka verifikasi faktual tidak diminta. Oke. Terus yang kedua adalah peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi, baik secara digital maupun dokumen fisiknya. Ini nanti terkait dengan misalnya tadi ya KPU Surakarta atau yang KPU lain menyatakan dokumen-dokumen itu ada yang tidak ada gitu. Nah, yang ketiga yang menarik adalah kami juga meminta peraturan dan SOP publikasi data atau dokumen pendaftaran, khususnya ijazah calon anggota legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden pada situs resmi KPU. Nah, pada saat mediasi ini tidak ditegaskan bahwa ijazah itu juga termasuk yang ditayangkan. Karena memang kalau misalnya tidak ditayangkan, bagaimana masyarakat tahu bahwa ijazahnya itu ada masalah atau tidak gitu. Jadi masuk akal ya, jadi harus ditayangkan. Cuman kami nanti akan meminta nih secara detail pada SOP tersebut bahwa apa saja yang ditayangkan pada berkas itu sesuai dengan peraturan. Jadi tidak interpretasi secara subjektif. Kemudian tadi verifikasi saya melihatnya bahwa KPU masih mengandalkan verifikasinya adalah dengan pendapat subjektif bahwa jika tidak ada keganjilan. Karena kalau misalnya verifikator dari KPU sudah tidak tahu bagaimana ganjil dan tidaknya suatu ijazah, ya apalagi dengan zaman sekarang AI makin bagus, itu hasilnya akan makin bagus. Digital kita nggak bisa lihat bukti fisik. Jadi saya pikir pasti KPU punya peraturan yang lebih detail untuk menilai, tidak hanya subjektif bahwa dokumen itu ganjil atau tidak gitu. Apalagi kalau tidak ditayangkan di website. Itu. Terima kasih. Cukup? Ya, satu lagi silakan. Ya, terkait tanggapan masyarakat mengenai dokumen calon bupati, gubernur, calon presiden, mestinya KPU berkaca pada peristiwa tahun 2015, di mana justru pemerintah sendiri yang menangkap kritik masyarakat tentang begitu banyaknya ijazah palsu di kalangan pejabat publik, bupati, kepala daerah, ya mungkin juga presiden, kita nggak tahu, anggota DPR, sehingga pada waktu itu yang membongkar ini Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Menristek Dikti. Kedua menteri ini aktif, bahkan sudah melapor kepada pihak kepolisian tentang dugaan ijazah palsu ini. Apakah ini tidak menjadi referensi bagi KPU untuk memperbaiki sistem seleksi, sistem rekrutmen, termasuk soal verifikasi tentang ijazah dan dokumen lainnya? Jadi kalau KPU hanya mendasarkan masyarakat melapor, mungkin waktu itu masyarakat sudah tidak percaya dengan KPU,
sehingga mengenai ijazah palsu ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan maraknya ijazah palsu di kalangan pejabat, khususnya yang jabatan yang diperoleh melalui pemilu dan pilkada, itu membuktikan bahwa KPU gagal melakukan seleksi atau filter di sana. Dan itulah persoalannya ini, sampai bahkan dua menteri yang mengambil inisiatif untuk membongkar ini di-reshuffle oleh presiden pada waktu itu. Jadi ini seharusnya menjadi peringatan, verifikasi faktual itu menjadi syarat penting dan itu wajib. Jangan dikatakan itu sebagai pilihan atau tidak wajib. Nah, ini perlu dikoreksi dan mungkin ini perlu dijelaskan di sini. Terima kasih. Ya, satu lagi Bu, sedikit. Karena ini sebenarnya para pihak ya, jadi majelis kan menghadirkan untuk mendapatkan fakta persidangan. Jadi jangan melebar, kita balik ke sini ini. Tadi kan KPU, baik RI, DKI maupun Kota Surakarta sudah mengatakan bahwa terkait permohonan informasi yang diminta oleh pemohon, yaitu verifikasi dari KPU, itu tidak dilakukan, ya kan? Nah, sebelum kita lanjut, saya ada sedikit pertanyaan lagi. Tadi kan dari pihak KPU mengatakan bahwa itu ditayangkan di sistem informasi pencalonan ya. Itu bisa diakses oleh publik secara luas? Kalau izin majelis, kalau silon, sistem informasi pencalonan itu memang hanya paslon saja, tim sukses berarti paslon. Berarti nggak dong. Tapi bukan Bu, Iya. Mereka menguploadnya di situ. Iya. Kemudian dokumen-dokumen yang ada dalam silon ini terintegrasi ke dalam website yang namanya Info Pemilu, Iya. infopemilu.kpu.go.id. Nah, disitulah kami atau dokumen-dokumen tersebut tertayang, diumumkan gitu. Jadi tidak langsung paslon menguploadnya ke Info Pemilu. Jadi paslon peserta pemilu mengupload ke silon. Terus terkoneksi ke Info terintegrasi, Pemilu. terkoneksi ke Info Pemilu dan Info Pemilu itu semua bisa diakses secara publik semuanya, Semua atau bisa. kemudian KPU melakukan filter mana saja yang bisa diumumkan ke publik? Semua dalam hal dia diupload di silon itu terkoneksi ke. Persyaratan calon kan ada KTP, Iya. ada NPWP, Iya, itu tayang semua. Iya tayang semua, tapi mohon maaf Kak, sedikit barusan kami diskusi untuk yang ijazah SMA karena nilainya itu ada di halaman belakang ya. Nilai ijazah SMA ijazah SMA ya. Jadi yang kita tayang hanya yang di depannya aja yang tidak ada nilainya. Enggak, maksudnya KTP itu Iya. ditayangkan? Iya. Karena yang bersangkutan kan sudah menyetujui bahwa dalam konteks pencalonan ya Bu, bukan. Lah bagaimana KPU melakukan filter terhadap identitas pribadi? Kan ada undang-undang Adminduk sebelum undang-undang PDP ya. Ada kan ada undang-undang Adminduk, KTP itu informasi yang dikecualikan. Gimana tuh perlindungan KPU terhadap data pribadi masyarakat gitu loh? Kan ini masih masyarakat ya, belum terpilih ya gitu loh. Iya. Gimana tuh? Ya pada saat itu memang karena yang bersangkutan ya calon presiden, calon legislatif pada saat itu juga itu ada di dalam CV-nya itu menyatakan bersedia. Jadi bersedia untuk diumumkan sehingga ya dokumen-dokumen syarat calonnya Ya, tapi badan publik KPU sebagai badan publik juga harus hati-hati. Kadang kan ada undang-undang lain yang melindungi gitu kan. Jangan sampai seperti KTP kemudian itu dijadi informasi terbuka gitu. Karena undang-undang admin kan sudah mengecualikan. Jadi KPU juga ketika memberikan akses seluas-luasnya juga harus memperhatikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat gitu loh, jangan sampai terjadi kebocoran, ya. Silakan. Izin Bu Ketua, ini saya buka ya, ini tentu bukan pemilu capres yang lalu ya. Contoh lah misalnya infopemilu.kpu.go.id nih, ini kita buka, boleh yang lain juga buka. Ini kalau diklik berarti harusnya ada kan, karena peraturan masih sama ya. Ini kalau diklik nggak ada tuh salinan. Nih diklik profil calon nih misalnya. Ya kliklah acak, ini kan ada 3 calon, 3 paslon, berarti ada 6. Ini majelis mau konfirmasi fakta soalnya, bukan soal gimana. Ini nggak ada KTP, nggak ada. Atau misalnya di sini ditulis misalnya SD, SMP, SMA, nggak ada tuh kolom dokumennya. Nah ini maksudnya majelis ingin mendapatkan keterangan yang betul-betul faktual. Kita melarang pihak pemohon dengan opini, tapi juga kita mencegah termohon menyampaikan sesuatu yang tidak fakta. Karena ini betul nanti akan mengubah banyak hal. Jadi nggak perlu ada UGM kalau semuanya udah dibuka begitu kan? Iya kan? Persis.
Ini nggak ada. Riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, ini kan ada di sini. Kalau memang semuanya ngeplong gitu ya, kalau istilahnya tadi tuh silon dan info pemilu tuh nggak pakai saringan, bahasa Ibu Ketua tadi ya Bu Ketua ya, nggak pakai saringan, dipilih mana yang berkala, mana yang tersedia setiap saat, maka harusnya ngeplong nih semuanya. Kalau kita mau pakai argumen terkininya KPU. Tapi ini kan nggak ada. Atau saya perlu diinfo lagi kolom selain ini yang bisa dibuka. Karena ini satu-satunya yang bisa saya buka ini. Contoh. Ini kan nggak ada. Kita fokus misalnya ke riwayat pendidikan gitu. Misalnya kita lihat. Ini ada S1. Terus kan nggak ada. Nah, apakah info pemilu yang saya dan kita semua hadapi sekarang, artinya pemilu terakhir itu betul-betul berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya, yang sebelumnya berarti sangat-sangat terbuka, tadi bahkan soal isu data pribadi juga ngeplong gitu. Coba Pak, ini majelis kasih kesempatan sebenarnya ke KPU buat menjelaskan ulang. Ya, mohon izin majelis. Pertama kami menyampaikan bahwa info pemilu sendiri itu kan sudah mengalami beberapa kali pembaharuan, termasuk yang sekarang itu fitur-fiturnya sudah berubah. Jadi kalau mau mengakses yang 2019 itu ada di menu riwayat pemilu. Riwayat pemilu. Ini info pemilu.kpu.id. Oke, kita mulai dari home ya. Iya. Kemudian itu riwayat ada. Itu bagian mana? Riwayat pemilu yang di depan. Dua atas ya, pemilu 2019 ya. Riwayat pemilu dulu. Iya, udah. Riwayat pemilu, kemudian ada paling bawah Pilpres 2019. Oke. Nah, itu kan nama calon. Ya, daftar pencalonan Pilpres. Ya. Ya, itu kan ada kolom-kolom ya. Nah, nama-namanya memang sudah tidak ada karena memang sekali lagi ini tidak lagi tayang gitu, sudah tidak lagi tayang. Nah, pada saat itu ketika nama calon presiden diklik, ini kan ada kolom nama calon presiden. Nama calon presiden diklik, maka disitulah ada, memang tidak langsung otomatis tayang, tapi ada beberapa dokumen-dokumen yang keluar di situ, dan ketika itu bisa diklik. Profil itu, seperti tadi ya, profil calon, ya KTP dan dokumen-dokumen syarat calonnya itu bisa diklik. Jadi Pilpres. Tapi pada saat itu aja ya. Oke, berarti Bapak mau bilang Pilpres 2014, Pilpres 2019 itu ada dokumen pendukungnya tayang. Kalau yang Pilpres yang terakhir malah nggak ada. Bapak mau bilang gitu? Kalau 2024 sebentar. 2024 yang mana sih? Karena kalau Bapak bilang begitu berarti pemilu yang terakhir tidak lebih terbuka dari pemilu yang sebelumnya. Bapak mau bilang begitu? Ini. Ini. Ya, kami tidak dalam kapasitas menilai itu ya, menyimpulkan itu, tapi yang jelas ini artinya majelis akan berkesimpulan seperti itu kalau Bapak bilang bahwa dua pemilu sebelum yang terakhir itu seluruh dokumen pendukung tayang, termasuk salinan ijazah. Iya, di website tadi. Ini benar nih, salinan ijazah tayang, betul? Enggak, saya kasih kesempatan sebenarnya, karena saya sendiri tidak pernah lihat. Ini majelis terus terang, saya sendiri nggak pernah lihat salinan ijazah, KTP saya sendiri nggak pernah lihat. Jadi saya tidak mau bawa pengalaman pribadi saya yang terbatas. Saya mau tanya ke KPU, gitu. Dan berarti yang terakhir Pilpres yang terakhir itu kurang terbuka compare dengan dua pemilu sebelumnya secara dokumen. Tapi terbuka ini nggak mesti lebih baik lebih jelek ya, karena tadi saya cuma mau itu. Iya, kebijakannya demikian. Jadi nggak ada, ada yang sebelumnya. Sebelumnya ada, seperti tadi yang kami kalau begitu kan bisa dibilang ini harusnya kalau pemohon ya mau tahu soal salinan ijazah di dua
Pilpres sebelumnya harusnya udah bisa ngupload kan begitu? Kalau memang ada ya, iya nggak? Pencalonan pada saat harusnya itu. bisa bisa unduh waktu itu kan? Ya, pada saat itu aja ya. Iya, waktu pada saat 10 tahun sebelum Pilpres yang terakhir begitu kan? Iya. Harusnya bisa unduh dari situ. Iya. Berarti kan disampaikan seperti itu ya. Harusnya bisa diupload sebelumnya. Iya. Oke, nanti tinggal diberikan kesempatan pemohon apa waktu itu belum terlalu peduli soal ini gitu, atau misalnya waktu itu nggak dapat kolom yang sama. Ya, terima kasih Bu Ketua. Ya, pemohon saya kasih satu kesempatan lagi ya, satu saja, karena kita masih ada lanjut dengan Polda Metro dan ahli. Silakan. Ya, sidang hari ini sangat menarik, Ibu Ketua, dan kita mendapat fakta baru, ya. Dan fakta baru yang disampaikan oleh KPU itu benar-benar dalam persepsi saya sudah membatalkan atau menganulir 4 sidang sebelumnya jadinya. Kenapa pernyataan ini tidak sejak awal ya disampaikan? Artinya begini, dalam 4 persidangan sebelumnya kita sudah berdebat mengenai apakah salinan ijazah yang paling penting aja ya, gitu. Itu terbuka atau tertutup, dikecualikan atau tidak. Bahkan kita harus mediasi, kita harus ada putusan adjudikasi, uji konsekuensi, bahkan sampai sekarang KPU Solo belum bersedia memberikan salinan itu. Ternyata hari ini kita baru tahu, ternyata salinan-salinan dokumen penting itu, termasuk salinan ijazah, pernah di-upload. Artinya publik pernah diberi kesempatan gitu kan. Nah, persoalannya kan, kalau memang satu dokumen, ini ada ahli ATI ya, Mbak Leoni, kalau pernah diupload itu selalu ada rekam jejak digitalnya yang bisa dilacak. Dan pertanyaan paling penting, kenapa waktu kami memohon salinan ijazah itu disensor? Nah, pertanyaannya, apakah salinan ijazah saat itu ketika diupload tahun 2014 dan 2019 itu juga versi sensor atau tidak? Artinya soal kapan dilegalisasi dan sebagainya itu bisa dibaca nggak saat itu? Nah, ini mohon dicatat, temuan ini kan menjadi kejelasan bahwa memang ada inkonsistensi dari pihak termohon, khususnya KPU untuk tidak sejak awal memberikan keterangan yang clear and cut dan jelas. Terima kasih. Ya. 2002. Ya. Kalau KTP saja ada satu contoh tidak lagi. disensor, ijazah nggak mungkin disensor ya. Nggak disensor kan pasti ya. Ibu Ketua, ada satu fakta lagi yang menarik. Kita tahu beberapa bulan lalu ada polemik di masyarakat ketika mulai muncul info, ini hanya info sampingan, ada info bahwa riwayat pendidikan Gibran tiba-tiba hilang dari website KPU. Nah, apakah ini praktek yang lazim di KPU menghilangkan informasi-informasi penting? Ya, ini nggak ada relevansinya, jadi saya tidak lanjutkan ya. Karena saya meminta di SOP untuk tayang itu, karena ini menyangkut kasus tahun 2024 itu. Betul. Tapi kan yang terkait ijazah Gibran kita tidak bahas di sini ya, jadi nanti di persidangan berikutnya. Terus saya diklarifikasi, di sebelum itu sebenarnya fasilitas informasi di mana para kandidat untuk mencalonkan, syarat mengupload calon-calon itu ya, persyaratannya, yang bisa diakses secara penuh, diberikan akses kepada kandidat, bahkan publik sebenarnya itu terbatas, Pak. Jangankan publik, Bawaslu pun sebenarnya terbatas, hanya tertentu, dan bahkan pernah Bawaslu itu mengeluh, kami tidak bisa mengakses full masuk di Silom gitu loh. Jadi kan ada Silom, ada Sidali gitu ya, itu kan harus ada 2 hal yang berbeda gitu loh. Jadi maksud saya masih agak ragu kalau disebut semua full masuk lalu terkoneksi ke informasi gue ini, bukan gitu. Jadi di Silom itu memang semua orang mengupload masuk, semua kandidat mengupload persyaratannya yang 20-an itu, lalu kemudian KPU memberi batasan. Saya publik hanya bisa mengakses pada dokumen tertentu. Ingat, karena pada saat pemilu Pilpres itu ada sebenarnya kerjasama antara KPU dengan KIP. Itu ada fakta, ada penandatangan kerjasamanya di situ dengan KIP. Jadi ada sebenarnya batasan-batasan itu ada gitu loh. Jadi maksud saya perlu klarifikasi lebih jauh. Apakah betul itu dipublikasi secara utuh? Tidak. Yang saya pahami adalah semua dokumen ada di dalam, tapi tidak bisa diakses secara penuh oleh publik. Dia hanya bisa diakses dalam batasan-batasan tertentu. Makasih. Terakhir silahkan dijelaskan terkait Silom. Terima kasih Majelis. Untuk
silon memang betul yang disampaikan pemohon bahwa silon, sidali, sirekap bahkan atau apapun itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang diberikan akses seperti peserta pemilu, pengawas pemilu, KPU sendiri dan seterusnya. Publik mengakses dokumen-dokumen yang ada di dalam aplikasi-aplikasi tersebut di dalam info pemilu. Nah, dalam konteks tadi kami bilang terintegrasi, maka dokumen-dokumen yang diupload di dalam silon terintegrasi ke dalam info pemilu untuk diakses publik berdasarkan tadi pasal 11 ayat 3 ya. Ayat 3 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 bahwa KPU mengumumkan dokumen syarat yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon. Nah, turunan dari pasal ini tentu jadi apapun yang diberikan kepada calon dalam silon, maka karena dia terkoneksi ke dalam info pemilu, maka pada saat itu settingan atau apapun itu, kami nggak terlalu paham IT, tapi yang jelas yang diupload ke dalam silon karena memang ada pasal 11 yang diumumkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon tanpa di situ ada ditulis kecuali atau apapun itu, maka itu diupload ke dalam info pemilu bisa diakses oleh publik. Demikian. Baik, jadi demikian ya terkait permohonan informasi. Pertanyaan kami belum dijawab. Apakah dulu yang diupload itu salinan ijazah yang bersih tanpa sensor atau tidak? Seingatnya nggak apa-apa deh. Tadi udah dinyatakan ya, tidak ada sensor kan? Tidak ada sensor pada saat itu, ya kan? Ya, jadi cukup ya. Untuk para pihak, baik pemohon termohon, jadi terkait dokumen permintaan verifikasi dari KPU ini udah diklarifikasi oleh KPU RI, KPU DKI dan KPU Kota Solo, Kota Surakarta bahwa verifikasi tidak dilakukan, sehingga memang pihak termohon tidak menguasai informasi tersebut, ya, tidak dalam penguasaan pihak termohon. Dari pihak KPU, walaupun saya sudah tahu nih yang datang KPU RI dan KPU DKI, silakan identitasnya disampaikan dulu kepada majelis, buat dicatat di panitera.